Terowongan di bawah tol Jagorawi ini kerap jadi jalan tikus bagi para pengguna motor. Padahal sebelumnya, ini adalah akses paling strategis bagi semua kendaraan. Tempat-tempat ngeri menyimpan sejarah kelam. Pemirsa, setiap negara pasti memiliki tempat-tempat wisata yang jadi favorit para pengunjung. Tapi di antara bangunan atau tempat liburan ini ternyata nggak sedikit yang menyimpan misteri atau cerita kelam di masa lalu. Meski menjadi salah satu tempat yang dikenal menakutkan, tapi tempat wisata ini tak pernah sepi dan selalu didatangi wisatawan atau orang yang pingin uji nyali. Pohon maut di ladang pembantaian Kamboja. Pohon ini merupakan saksi bisu kekejaman yang terjadi pada masa Perang Sipil Kamboja pada tahun 1975. Di tempat inilah ditemukan 129 kuburan massal dan 8.995 jasad tanpa identitas yang merupakan korban kekejaman biadab Khmer Merah. Di batang pohon ini, ratusan anak dan bayi penduduk sipil yang dituduh berkhianat terhadap rezim pimpinan Pol Pot meregang nyawa. Anak-anak itu menjadi korban keganasan genosida Khmer Merah. Bahkan sebelum mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi di negara itu. Pohon Cangkiri merupakan peninggalan bersejarah untuk membantai lebih dari 1 juta warga sipil. Pada masa itu, Khmer Merah melakukan pembantaian besar-besaran. Warga yang dianggap bersalah disiksa, kemudian dibunuh dengan hantaman palu, bambu runcing, atau senjata lainnya. Kiyotaki, terowongan pembawa sial. Di negara Jepang, tepatnya di Pulau Kansai, Kyoto, ada sebuah terowongan tua yang diberi nama Kiyotaki, yang dijuluki sebagai terowongan pembawa kesialan. Punya panjang 440 meter, terowongan yang dibuat pada 1927 ini kabarnya dibangun dengan tumbal manusia. Dari cerita masyarakat setempat, kala itu budak-budak miskin dipaksa membangun terowongan tanpa henti. Dan di antara mereka meninggal, entah karena kecelakaan ataupun kelaparan. Awalnya terowongan ini ramai digunakan oleh pengguna jalan. Tapi seiring berjalannya waktu, terowongan ini mulai ditinggalkan seiring dengan banyaknya kisah para pelintas jalan yang kerap melihat sosok-sosok yang menyeramkan. Diyakini sosok ini adalah para pekerja yang tewas mengenaskan dan dikubur seadanya di dalam terowongan. North Brother Island, pulau angker di New York. Tempat ngeri yang banyak dikunjungi wisatawan adalah North Brother Island di Amerika Serikat. Pulau yang letaknya tidak jauh dari New York ini punya sejarah panjang yang kemudian memunculkan label sebagai pulau angker. Dulu sempat ada rumor kalau ada orang yang berani menginjakan kaki di pulau ini, maka bisa mendapatkan serangan dari ratusan roh jahat penghuni pulau. Menurut sejarahnya, pulau ini sudah dihuni sejak tahun 1885. Pulau ini dihuni oleh orang-orang yang punya penyakit menular mematikan. Mereka diisolasi di pulau supaya tidak menulari penduduk lainnya. Karena inilah ada bangunan yang didirikan sebagai fasilitas isolasi penyakit seperti TBC dan polio. Pulau ini juga sebagai saksi saat sebuah kapal raksasa terbakar hebat. Dalam kejadian ini 10.000 orang dinyatakan meninggal karena tenggelam dan lainnya terbakar hidup-hidup. Wajar aura angker dan ngeri terasa di pulau ini. Penelusuran terowongan sempit Ceger. Jelmaan jin penjaga terowongan sempit Ceger. Remang-remang, sempit dan kondisi jalan ala kadarnya jadi gambaran terowongan Ceger. Dengan tinggi dan lebar tak lebih dari 2 meter, terowongan di bawah tol Jagorawi ini kerap jadi jalan tikus bagi para pengguna motor. Padahal sebelumnya, ini adalah akses paling strategis bagi semua kendaraan. Oh ya, memang benar itu pada tahun 90-an kira bisa kendaraan roda 4 mobil bisa masuk, cuma gantian. Entah mobil nggak bisa masuk nih, sebabnya apa saya juga kurang begitu tahu dah. Lantaran terowongan gelap dan hanya pengendara laki-laki yang berani melintas. Konon sosok perempuan lalu lalang di tengah terowongan kerap mengganggu para pengendara motor.
Benarkah aksi begal disinyalir juga didalangi oleh bisikan roh perempuan gentayangan dalam terowongan itu? Dulunya sih memang ada. Dia memang benar itu, waktu dulu pernah ada kejadian itu belum ada lampu. Alhamdulillah pas setelah masuk lampu adanya pangkalan ojek di sini ya termasuk aman gitu. Masih ada sih ojek yang nongkrong kalau jam 8 gitu, lewat dari jam 8 tuh udah sepi ya. Agak ini juga sih orang kadang-kadang agak suka iseng juga lewatnya. Ya kronologisnya tuh banyak seperti penodongan. Berada di bawah tol Jagorawi, Jakarta Timur, lokasi ini ternyata kerap jadi tempat pembuangan jenazah tanpa identitas. Berbagai dugaan muncul, namun kuat dugaan mayat adalah korban Petrus alias penembak misterius. Wajar jika malam hari tak banyak orang berani melintas. Oh kalau yang meninggal tuh nggak ada, tapi waktu yang meninggal banyak tuh istilahnya pembuangan mayat dari sepanjang bulan Petrus itu ya sering dibuang. Aku gak berani sih lewat situ kalau untuk malam dari jam 7 ke atas, kalau emang tempatnya rawan kayak gitu takut. Percaya nggak percaya sih, soalnya aku belum pernah lihat yang mistis-mistis gitu. Terowongan sempit Ceger tak hanya soal terowongan sarang begal hingga pembuangan jenazah. Ada penunggu terowongan yang rupanya kerap mengawasi setiap pengendara motor yang melintas di malam hari. Beberapa saksi mata pernah merasakan dalam pantauan makhluk wujud ular aneh. Katanya sih ada, kata orang-orang dulu, tapi kita belum pernah ngeliat sih. Iya. Ya dulu ceritanya sini ada penunggunya semacam ular. Ceritanya sih besar sebesar pohon kelapa. Pernah orang-orang yang jauh pernah ngeliat kayak adanya di atas di terowongan sini gitu. Ularnya itu gede, besar, tapi dia nggak mengganggu, nggak jahat. Kelelawarnya juga gede. Itu kejadiannya kalau udah malam. Kalau memang penunggu itu memang ada ular atau itu sebenarnya kan jin yang menyerupai ular, menyerupai ini ya. Balik lagi kan ke jin, ke goib gitu kan. Makanya ya kita menghilangkan pun ya nggak bisa. Nah, itu kan udah tempatnya gitu. Seandainya kita punya rumah, itu kita diusir kan kita juga kesel gitu loh. Jadi bisa dikatakan benar adanya jika memang di situ ada syaitan di mana dia menyerupai ular, karena Rasulullah juga sebutkan ini dalam hadis sahih yang mulia. Ular memang kerap jadi jelmaan bangsa jin. Tempat sepi dan gelap tentu jadi lokasi terbaik bagi kehidupan mereka. Tak heran, meski tak semua orang yang melintas bertemu ular penunggu terowongan, namun aura yang bikin bulu kuduk merinding sudah pasti dirasakan. Dianggap tak mengganggu manusia, tetap saja sosok ular penunggu ini terus-terusan membayangi setiap orang yang melintas. Masing-masing dia punya alam, ya itu memang udah tempat dia, nih tempat kita. Ini saya nggak usah ganggu, masing-masing aja kalau saya gitu. Kalau udah kelihatan serem, lebih baik diberi kayak lampu, penerangan lah intinya ya, penerangan, terus banyak didoain, terus mungkin kalau aku kan orang Jawa ya jadi ditabur bunga atau jadi mereka itu walaupun ada pun dia nggak ngeganggu gitu. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Jadi jin itu akan menakut-nakutin manusia ketika dianggap tempat itu serem. Kalau bahasa penunggu untuk bangsa jin adalah dimanapun dia berada, lokasinya dia bisa mendeklar ini tempat gue. Sehingga kalaupun orang menganggap ada ular besar, ada kelelawar besar, itu sih bisa-bisaan bangsa jin aja.